Pemirsa, 3 orang ditangkap dalam penggerebekan sebuah apartemen di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Di lokasi penggerebekan, polisi menemukan barang haram narkoba jenis sabu dan juga ganja. Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggerebek sebuah apartemen di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dalam penggerebekan ini, diduga pengedar narkoba yakni MS 28 tahun, RR 24 tahun, dan AN 31 tahun. Polisi juga menemukan barang bukti berupa 2 paket ganja seberat 2 kg dan 3 plastik berisikan sabu seberat 835,87 gram. Penggerebekan bermula dari penangkapan seorang tersangka di parkir basement apartemen. Di parkiran basement apartemen Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, terhadap seorang laki-laki bernama MS, tersangka 1. Polisi menambahkan tersangka MS dan AN mendapat narkoba dari seseorang berinisial FL yang kini DPO dengan upah Rp1 juta per 100 gram. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dirazia polisi. Hasilnya 3 orang pegawai, 1 diantaranya berstatus ASN, kedapatan bermain judi online. Selain membuat surat pernyataan tidak lagi bermain judi online, ketiga pegawai juga akan diberi sanksi pembinaan. Satu persatu ponsel milik pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini diperiksa oleh anggota polisi dan camat Tiga Raksa. Pemeriksaan ponsel ini dilakukan untuk mencegah adanya pegawai Kecamatan Tiga Raksa, baik honorer maupun ASN, yang terlibat dalam permainan judi online. Hasilnya, dari 50 ponsel milik pegawai yang diperiksa, 3 pegawai kedapatan bermain judi online. 2 pegawai berstatus honorer dan 1 pegawai berstatus ASN. 2 pegawai yang berstatus honorer berinisial NR dan AC bertugas di staf Trantip Satpol PP, sedangkan SA pegawai berstatus ASN bertugas di staf pelayanan masyarakat. Ketiga pegawai yang terindikasi bermain judi online tersebut nantinya akan diberi sanksi pembinaan yang mendalam. Kita harus melaksanakan arahan pimpinan bahwa semua pegawai kita harus hapus, harus keluar dari perjudian karena ini merusak bangsa. Tadi ada yang ditemukan nggak Pak Camat? Tadi ada indikasi, kita coba lakukan pembinaan yang mendalam, kemudian nanti akan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain diberi sanksi pembinaan, 3 pegawai yang bermain judi online juga akan diawasi. Jika kembali terlibat judi online, maka ketiga pegawai tersebut akan diberi sanksi berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Kecanduan judi online, pemirsa, seorang penjaga sekolah dasar di Kota Padang, Sumatera Barat nekat membobol pintu sekolah dan juga mengambil ratusan buku pelajaran. Pelaku berhasil diamankan setelah ketahuan menjual sejumlah buku pelajaran sekolah ke sejumlah toko barang bekas. Tony, pemuda yang bekerja sebagai penjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 27 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini tak berkutik saat diamankan polisi di kediamannya. Ia ditangkap atas laporan kepala sekolah yang menyelidiki hilangnya sejumlah buku pelajaran. Tony diduga menjual buku pelajaran hasil curiannya ke sejumlah toko barang bekas, hingga membuat sekolah mengalami kerugian senilai Rp45 juta. Kepada polisi, Tony mengaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan bermain judi online dan juga menghisap narkoba jenis sabu. Kemudian atas perintah Kapolsek Padang Timur, kami berhasil mengungkap identitas pelaku dan mengamankan pelaku di rumahnya. Pelaku juga merupakan seorang penjaga sekolah
mengambil ratusan buku pelajaran sekolah karena kecanduan dari judi game online. Kini pelaku terpaksa harus mendekam di jeruji besi yang dijerat dengan pasal 363 Junto 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menangkap 172 pelaku judi online di Aceh. Selain dijerat dengan pidana umum, para pelaku juga akan dijerat dengan konon Aceh dengan ancaman hukuman 12 kali cambukan. Dari bulan Mei hingga saat ini, Polda Aceh setidaknya telah menangani sebanyak 151 kasus judi online. Sebanyak 172 pelaku ditangkap beserta barang bukti uang tunai sebesar 42 juta rupiah dan 176 unit handphone. Kapolda Aceh telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pemain judi online. Para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana umum, namun akan dijerat dengan Kanun Aceh, sehingga hukumannya bisa dicambuk 12 kali atau kurungan 12 bulan serta dikenakan denda membayar emas seberat 12 gram. Pelaku itu bisa dijerat. Kalau di Undang-Undang Pidana Umum, para pelaku itu bisa dijerat tapi tidak bisa ditahan di KUHP. Tapi kalau di Kanun bisa ditahan, bahkan bisa dijatuhkan hukuman cambuk 12 kali. Jadi ini adalah suatu kondisi yang harusnya di Aceh ini tidak boleh ada judi online ini. Karena kanunnya jelas bahwa maisir itu dilarang. Umumnya para pelaku judi online merupakan pria dewasa dan ditangkap di warung kopi di Aceh. Kapolda Aceh juga menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat judi online dan akan dijerat sesuai Kanun Aceh. Dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kembali di iNews Pagi pemirsa, ribuan buruh berunjuk rasa menolak tapera di depan kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Mereka menilai kebijakan tapera memberatkan buruh dan masyarakat. Hidup buruh! Hidup buruh! Kita bakar! Jangan dibakar foto-foto pimpinan. Mereka adalah pejuang-pejuang rakyat yang amanah dan berada di depan kantor Sri Mulyani. Masa membakar ban bekas saat berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain berorasi di atas mobil komando, massa juga membawa atribut seperti bendera dan spanduk tuntutan. Ribuan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat ini menolak program tapera yang dibuat oleh pemerintah. Buruh yang berasal dari sejumlah serikat ini menuntut aturan mengenai tapera dibatalkan karena dinilai memberatkan buruh dan masyarakat. Meski diguyur hujan, buruh tetap menggelar unjuk rasa dan menyampaikan tuntutannya di atas mobil komando. Sebanyak 1.872 personil disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tolak tapera. Ribuan personil ditempatkan di 2 titik, yaitu Patung Kuda dan kantor Kementerian Keuangan. Karena kesejahteraan buruh itu sangat minim. Apabila ditambah dipotong dengan sejumlah 3%, maka itu akan menyengsarakan kehidupan buruh di Indonesia. Terlebih tapera itu pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak contoh program-program tabungan lainnya yang sampai detik ini kita tahu pengelolaannya tidak jelas. Akibat unjuk rasa ini, Jalan Dr. Wahidin di depan kantor Kementerian Keuangan ditutup oleh polisi. Sementara buruh melakukan long march ke kantor Kementerian Perdagangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Desak batalkan tapera, massa dari berbagai elemen buruh menggeruduk kantor DPRD Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan lantaran massa dilarang masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan.
Aksi saling dorong terjadi antara petugas dan massa dari berbagai elemen buruh yang berunjuk rasa dan memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara. Dalam tuntutannya, massa menolak dan menuntut dibatalkannya program Tapera serta dicabutnya PP 21 tahun 2024 tentang Tapera. Selain itu, massa unjuk rasa menyatakan situasi perusahaan dalam negeri sedang tidak baik. Pasar dalam negeri kini dibanjiri produk luar negeri dan kenaikan dolar membuat harga bahan baku sulit dijangkau. Agar tak terjadi hal yang tak diinginkan dalam aksi massa ini, perwakilan DPRD Sumatera Utara datang menemui massa dan berjanji akan meneruskan tuntutan massa ke DPR RI. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kericuhan juga terjadi saat massa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sebogor berunjuk rasa di dekat pintu masuk Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka menolak Tapera dan diberlakukannya Undang-Undang Penyiaran. Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore diwarnai kericuhan. Tampak massa aksi saling dorong dan saling tarik dengan petugas kepolisian yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Diketahui, massa hendak menerobos menuju pintu Istana Bogor, namun dihadang aparat yang melakukan penyekatan dengan kawat berduri. Selain bawa poster dan keranda bertuliskan nada protes, mahasiswa terlihat melakukan teatrikal dengan tabur bunga di atas karikatur Presiden Jokowi yang diletakkan di atas keranda. Dalam aksi ini, massa menuntut pemerintah untuk membatalkan program Tapera yang dianggap memberatkan rakyat. Selain itu, mereka juga menolak RUU Penyiaran karena dinilai akan membatasi kegiatan jurnalistik. Revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Tak hanya itu, langkah ini memberikan jalan bagi TNI dan rangka menguasai negara yang dapat berimplikasi pada konflik kepentingan yang bermuara pada otoritarianisme sebagai terjadi pada masa Orde Baru. Kedua, penetapan kejadian tabungan perumahan rakyat atau Tapera kebijakan ini sangat manual kontroversi mengingat waktu itu penetapannya yang tidak sesuai dengan kurangnya urgensi yang jelas. Tiga, revisi Undang-Undang Penyiaran. Langkah revisi Undang-Undang Penyiaran memunculkan stigma negatif akan kepentingan politik yang menunggangi penetapan RUU ini. Bagaimana tidak? Dalam draft RUU Penyiaran tidak disebutkan secara jelas akan batasan-batasan yang bisa dilakukan dalam aktivitas pers. Usai menyampaikan aspirasinya, selama lebih dari 3 jam, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tak terima rekan kerja di PHK sepihak, puluhan karyawan pabrik di Cilegon, Banten berunjuk rasa di depan kantor perusahaan. Unjuk rasa sempat ricuh karena massa menerobos masuk dan terlibat adu mulut dengan petugas keamanan. Beginilah aksi puluhan pekerja outsourcing PT Baria Bulk Terminal (BBT) yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel, Kota Cilegon. Seminggu sekali setiap Massa sempat mendobrak paksa pintu pagar milik perusahaan yang berlokasi di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Aksi tersebut mendapat peringatan pihak kepolisian hingga terjadi adu mulut. Massa menuntut kepada pihak perusahaan PT BBT untuk mempekerjakan kembali 22 orang rekan mereka yang mendapat pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pihak perusahaan. Buruh menilai PHK massal tersebut terkesan sepihak dan mengabaikan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Tentang PHK, dia merasa tidak melakukan PHK. Rujukan mereka adalah Undang-Undang Ciptaker PP 35, tapi mereka lupa kalau PP 35 yang mereka baca itu hanya pasal.
Padahal kalau ada konsiderannya di PP 35 itu ada 2, Undang-Undang Dasar 45 dan PP dan Undang-Undang 13 tahun 2003. Berarti kalau itu dijadikan konsideran, pasal yang di belakangnya kalau ditafsirkan tidak boleh melebihi Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang 13 tahun 2003. Pihak perusahaan masih enggan memberikan komentarnya terkait aksi demonstrasi ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren soal keberadaan terpidana kasus Vina. Abdul Pasren yang dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki diduga berbohong saat memberikan keterangan pada tahun 2016 silam ke polisi. Itno Arianto yang pada tahun 2016 menjabat Ketua RW 10 Karya Bakti Kota Cirebon memberi kesaksian saat keluarga para terpidana datang ke rumah Abdul Pasren yang saat itu menjabat sebagai RT. Sebuah percakapan terjadi yang intinya meminta agar Ketua RT Pasren berkata jujur sesuai fakta bahwa para terpidana kasus pembunuhan Vina saat itu tidur di rumah Pasren bersama salah satu anaknya. Itno juga membantah jika keluarga terpidana menawarkan sejumlah uang kepada Ketua RT Abdul Pasren. Semuanya mau silaturahim ke rumahnya Pak RT Pak Pasren. Tujuannya ingin kejujuran Pak RT bahwa anak-anak tidur di rumahnya Pak RT Pak Pasren waktu itu. Saya menyimak omongan Pak Kasana itu. Sementara itu, foto-foto Abdul Pasren beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Dalam foto yang beredar, Abdul Pasren berpose berada di tengah-tengah mengenakan peci antara anak dan istrinya. Saat ini Abdul Pasren menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan, ia dicari oleh banyak pihak karena dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Semarang mendapatkan apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam penanganan stunting. Adapun apresiasi tersebut berupa penghargaan terhadap program inovasi Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang. Keseriusan Wali Kota Semarang, Hevea Rita Gunaryanti Rahayu untuk menangani masalah stunting berbuah penghargaan. Mbak Ita, sapaan akrabnya, menerima penghargaan capaian penanganan stunting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di Korea Selatan. Adapun apresiasi berupa penghargaan terhadap program inovasi Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang atau SANPI-ISAN. Dengan SANPI-ISAN dan beberapa program inovasi lainnya, Pemkot Semarang mampu menurunkan prevalensi angka stunting dari 1,06% di tahun 2023 menjadi 0,95% di tahun 2024. Mbak Ita mengatakan pencapaian diraih atas kerja keras jajaran dan seluruh stakeholder. Berkat perhatian khusus yang diberikan, upaya untuk menuju zero stunting di tahun 2024 kini makin dekat. Kota Semarang ini satu-satunya kota dan di sana juga hanya 2 kota yang mendapatkan penghargaan, yaitu Seoul dan Semarang. Ya tentu merupakan satu kebanggaan ya, karena inovasi-inovasi yang ada terkait dengan penanganan stunting ini bisa diapresiasi oleh PBB. Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengucapkan apresiasi kepada Pemkot Semarang. Dan Kota Semarang bisa menjadi percontohan penanganan stunting menuju Indonesia Generasi Emas 2045. Kedepannya, Mbak Ita memastikan akan terus berupaya dan menggandeng pihak terkait untuk terlibat dalam penanganan stunting. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan di samping inovasi-inovasi digital yang terus didorong.
Pemirsa, salah satu brand cat dinding lokal terbesar di tanah air menggelar edukasi pemilihan cat yang tepat dengan hasil no debat. Edukasi pemahaman masyarakat diperlukan untuk menciptakan keanggunan dan juga kenyamanan sebuah hunian. Avian Brands dengan produsen cat lokal terbesar di tanah air menggelar edukasi pemilihan cat dalam kampanye cat tepat no debat. Sebagai bentuk komitmen dan totalitas, Avian Brands terus menciptakan produk cat dinding premium yang diproduksi dengan teknologi tinggi dan riset berkelanjutan. Oke, jadi hari ini kita ada di acara Cat Tepat No Debat. Jadi di mana ini adalah kampanye terbaru dari Avian Brands untuk mengedukasi masyarakat untuk memilih cat premium agar mengurangi hal-hal yang mungkin terjadi dari pengecatan ya. Jadi suka ada komplainan catnya jelek dan lain-lain. Nah, kita bisa mengurangi resiko-resiko tersebut dengan menggunakan cat premium dari Avian Brands yaitu Sunguard Series dan Super Silk Series untuk interior. Tentunya cat dinding bukan hanya produk Indonesia, berbagai negara memproduksi cat dinding dan banyak juga cat dinding yang diimport dari negara-negara lain. Tapi walaupun begitu, aku rasa Avian Brands itu salah satu pioneer di negara kita dan terbukti kualitasnya sangat tinggi dan luar biasa. Jadi ayo kita support brand lokal karena kita pun sudah mampu menghasilkan produk yang luar biasa dan tahan lama. Produk premium Avian Brand Sunguard Series dan Super Silk Series dapat diperoleh di seluruh toko bahan bangunan, toko cat, dan melalui e-commerce Avian Brands. Dengan edukasi melalui kampanye cat tepat no debat ini, masyarakat Indonesia diharapkan tidak lagi bingung dalam memilih cat yang tepat dengan hasil no debat. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih Tim Nasional Wanita Indonesia Satoru Mochizuki memanggil 27 pemain untuk mengisi timnya ke dalam pemusatan latihan. Menariknya, dalam kesempatan kali ini, 2 pemain keturunan sudah menjalani seleksi dan pemusatan latihan. Pelatih Tim Nasional Wanita Indonesia Satoru Mochizuki memanggil 27 pemain untuk mengisi timnya ke dalam pemusatan latihan yang digelar di Jakarta. Tim ini sebelumnya sudah menjalani 2 rangkaian uji coba di Bahrain melawan tim tuan rumah. 昨日もそうだったんですけど、いつも試合をメインにセレクションなのでやっています。やっぱり選手を見るときって試合でどんなプレーができるか、どんな判断ができるかっていうのを見たいので試合をやっています。2 pemain keturunan yakni Noah Lea Tomu dan Estela Lupati sudah bergabung dalam pemusatan latihan kali ini. Keduanya berharap bisa masuk ke timnas Indonesia dan menegaskan tidak akan berpaling dari merah putih apabila mendapat panggilan dari negara lain. If Argentina will call me up, I will stay here for sure. I like it here, the people are nice, the playing is good, and I think this is where I belong. Yeah, actually same for me. If the Netherlands will call me up, I'd like to stay here because I think actually the team is very nice, the culture, the play culture, how everything is handled here, I like it here. Rencananya nanti skuad Garuda Pertiwi akan menjajal kekuatan Hong Kong yang diagendakan akan terjadi pada 11 dan 14 Juli 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengurus Besar e-sport Indonesia secara resmi akan segera menggelar kembali Liga e-sport Nasional 2024. Pada edisi kali ini, total hadiah yang akan disiapkan naik hingga 2,2 miliar rupiah. Pengurus Besar e-sports Indonesia secara resmi akan segera menggelar kembali Liga e-sports Nasional 2024. Pada edisi kali ini total hadiah yang akan disiapkan naik hingga 3,2 miliar rupiah. Kenaikan jumlah hadiah dibandingkan tahun lalu tidak lepas dari upaya menarik lebih banyak peserta yang ikut serta, mulai dari kota hingga ke pelosok daerah di tanah air. Turnamen kali ini diadakan sistem promosi dan degradasi bagi setiap tim sebagai bagian dari strategi jangka panjang PBESI dalam membentuk ekosistem dan kompetisi pemain agar mampu bersaing di kancah internasional. Nah, di tahun ini kita sudah mulai menerapkan sistem promosi dan degradasi. Artinya mereka yang masuk ke Liga 3, Liga 2, Liga 1 nanti ada yang promosi tapi ada juga yang terdegradasi. 4 tim di Liga 2 dan 4 tim di Liga 1. Dengan ini diharapkan sistem kompetisinya jadi semakin hidup dan makin menarik ke depannya.
Pendaftaran Liga e-Sports Nasional sendiri dimulai pada 27 Juni 2024. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Bekali anak muda dengan keterampilan kreatif dan profesional, kelas edukasi teknik voice over digelar di Kota Banda Aceh. Pemirsa, One Day Class Voice Over bertajuk Sehari Menjadi Trending digelar amanah di Aula Museum Aceh. Dalam kelas ini, para peserta diedukasi sejumlah teknik voice over yang efektif dalam pembuatan konten media sosial. Peserta juga diajari cara membuat konten yang kreatif di platform sosial media, strategi storytelling, dan juga pentingnya personal branding. Lewat kegiatan ini, anak muda Aceh diharapkan bisa semakin terampil, memanfaatkan teknologi dan juga kreativitas untuk menginspirasi dan juga memberdayakan masyarakat melalui konten digital yang berkualitas. Membantu mengembangkan bakat dan mengejar impian di dunia fashion, 11 anak muda terpilih untuk melanjutkan tahap pembinaan lewat program Amanah Fashion Designer. Setiap peserta mempresentasikan desain mereka secara online, mulai dari pemilihan bahan, teknik, hingga strategi padu padan warna. Dalam mengembangkan kreativitas pemirsa, para mentor kemudian memberikan kritik dan juga saran. Pengalaman ini diharapkan bisa menjadi penyemangat dalam karir mereka dan memberikan kontribusi positif bagi industri fashion di Aceh secara keseluruhan. Rancangan busana anak-anak hingga dewasa ditampilkan dalam East Java Fashion Harmony di Pantai Midodaren, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Event tersebut diyakini akan memberikan dampak besar bagi ekspor ekonomi kreatif Indonesia. Mengusung tema Race of Reminiscence, East Java Fashion Harmony keempat tahun 2024 kembali digelar. Digelar di Pantai Midodaren, Tulungagung, event ini masuk dalam deretan 110 karisma event Nusantara. Beragam rancangan busana anak-anak hingga dewasa ditampilkan dalam ajang ini. Menparekraf Sandiaga Uno optimis event ini akan berdampak besar, mengingat fashion berkontribusi besar dalam pasar ekspor ekonomi kreatif Indonesia. Provinsi Jatim betul-betul menjadi primadona pariwisata Indonesia. Karena sampai saat ini menjadi favorit kunjungan wisatawan Nusantara dan juga wisatawan mancanegara. Tentunya ini bisa kita tingkatkan menjadi event internasional. Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Sandiaga Uno juga hadir dalam workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan kabupaten kota kreatif di Kota Kediri. Para pemilik UMKM dimotivasi untuk berani kreatif dan menciptakan inovasi baru agar usahanya berkembang. Terlebih dengan hadirnya Bandara Internasional Doho yang akan memiliki nilai tambah dalam pergerakan ekonomi, terutama di sektor UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi libur panjang tahun ajaran baru, salah satu sekolah di Bekasi, Jawa Barat menggelar beragam tarian dan juga peragaan busana tradisional. Kegiatan ini digelar agar para siswa lebih mengenal keberagaman budaya Nusantara. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 digelar di SD Negeri Jatimangmur 5, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Mengusung tema kearifan lokal, para murid menampilkan beragam tarian tradisional dan peragaan busana tradisional dari berbagai daerah. Melibatkan 684 murid dari kelas 1 hingga kelas 5, kegiatan ini juga menjadi ajang reuni bagi alumni SDN Jatimangmur 5. Tidak hanya para siswa, orang tua siswa juga memeriahkan acara dengan ikut memakai pakaian tradisional. Proyek pengenalan P5 di lingkungan sekolah. Kenapa menggunakan busana daerah? Karena agar mengenalkan busana daerah dan kearifan lokal kepada siswa. Jadi tidak hanya siswa yang menggunakan budaya pakaian adat nasional, tapi juga orang tua murid. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa dapat mengembangkan rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan, budaya, serta memahami cara menjaga kearifan lokal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Bareskrim Polri menangkap seorang warga negara asing berinisial SZ diduga sebagai pelaku penipuan online. Selain menjadi pelaku penipuan online, SZ juga menjadi tersangka kasus tindak perdagangan orang. Penangkapan buronan SZ ini berkat kerjasama antara Polri dengan National Central Bureau Interpol Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. SZ langsung dikawal ketat petugas dan dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka SZ merupakan atau telah masuk dalam Red Notice Polri karena diduga telah menipu 800 orang korban yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia. Sejauh ini polisi belum merinci kasus dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh pelaku. Pemirsa, kita ke informasi dari dunia hiburan, di mana Kabupaten Bandung Barat ada wisata seru bermain seluncuran pelangi. Ya, meski jalurnya menukik dan juga berbelok tajam, seluncuran warna-warni tersebut ramah anak. Berbeda dengan seluncuran pelangi lainnya, seluncuran kali ini memiliki keunikan. Terletak di kawasan objek wisata Dusun Bambu, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sesuai namanya, bumerang Rainbow Slide memiliki keunikan dengan menawarkan sensasi meluncur dari ketinggian dengan terdapat jalur menukik dan berbelok tajam. Meski demikian, ketinggian wahana ini tidak terlalu ekstrim, sehingga sangat aman dan ramah bagi anak. Pengunjung yang didominasi keluarga yang membawa anaknya pun antusias mencoba keseruan berseluncur di perosotan raksasa. Tak mau ketinggalan momen keseruan sang buah hati saat berlibur, para orang tua pun langsung mengabadikannya dengan kamera ponsel. Kalau naik wahana ini yang pertama kali, kalau water coaster udah 2 kali. Jadi perosotan yang ini tuh dia tuh keunikannya dia lebih panjang kan ininya, turunannya, terus belok gitu kan, agak belok, jadi lebih memacu adrenalin lah. Lebih kenceng juga jadinya jatuhnya turunnya. Senang. Enak ya? Iya. First experience ya? Adem sih, enak, adem, terus sejuk lah. Jadi nggak panas ya? Oh, sisi keunikannya sih kita di ujung rainbow-nya. Kalau orang-orang kan cuma lurus aja, kalau kita nanti ada bumerangnya, balik lagi gitu. Satu aja sih. Kalau yang lain-lain kan paling lurus, kalau ini ada belokannya kayak bumerang lagi, balik lagi. Itu udah include sama playground di 85.000 per orang, atau juga ada yang bisa satu kali naik itu cuma di 40.000 aja. Bagi Anda yang ingin mencoba wahana ini memang tidak ada batasan usia, hanya anak harus memiliki tinggi sekitar 80 cm. Namun jika ingin bermain wahana ini harus bersabar dengan antrian yang cukup panjang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwana Wahyu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada wisata air yang menawarkan arus dengan ombak 2 meter di Malang, Jawa Timur. Ya, baru dibuka untuk umum saat libur sekolah, pemirsa wahana ini langsung ramai diserbu pengunjung. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah dan juga berita nasional serta berita internasional lengkap di iNews.id. Akhir kata saya Yasmina Tania. Dan saya Jaka Mutazam undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Libur sekolah telah tiba, objek wisata pun dipadati warga. Salah satu wahana paling dipadati adalah wahana air baru di Kota Malang, yang merupakan wahana sungai buatan sepanjang 200 meter dengan ombak yang bergulung. Wahana ini menggabungkan kolam tsunami dan kolam arus. Setiap 90 detik, ombak 2 meter siap menerjang. Alhasil, sensasi mendebarkan tiap ombak bergulung paling ditunggu. Terjangan ombak tsunami 5 meter juga membuat pengunjung digulung ombak dan arus balik justru menarik dan membuat pengunjung ketagihan. Banyak juga pengunjung yang saling bergandengan agar tidak terpisah. Seru banget, pokoknya nggak ada di mana-mana, cuma ada di Hawaii Waterpark. Apa yang bikin seru apa? Ombaknya itu mantap.
Tsunami-nya kenceng banget. Tapi sempat ngerasain 2 kali ya? Iya, sebenarnya 2 kali. Gimana serunya? Seru banget. Gerumpal. Memasuki libur panjang sekolah, wisata air di Malang terus dipadati pengunjung dari berbagai kota. Dalam sehari selama libur panjang, okupasi pengunjung sendiri bisa mencapai 1.000 lebih wisatawan. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan.